إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Para ikhwah, para jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah sore ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Khulasatul Kalam ala Umdatil Ahkam, yakni penjelasan singkat yang dibawakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam terhadap kitab Umdatil Ahkam, dan kita masuk pada Al-Hadithu Al-Ashir, hadis yang ke-10. Benar, di 10. Ya. Al-Hadithu Al-Ashir, hadis yang ke-10. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, penulis kitab Umdatil Ahkam, Al-Hadithul Ashir, hadis yang ke-10. An-Nu'aymin Al-Mujmir an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Hadis dari Nu'aim Al-Mujmir diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku, kata Nabi, sesungguhnya umatku yud'auna yawmal qiyamah, pada hari kiamat nanti mereka akan dipanggil ghurran muhajjalin, dalam keadaan mereka bersinar, wajah mereka bersinar, ya, ada sinaran cahaya. Min atharil wudu, baik itu wajah maupun kaki, ada sinar cahaya. Mereka dalam kondisi bercahaya. Min atharil wudu, karena sebab bekas wudu mereka. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa yang mampu untuk memanjangkan cahaya tersebut, maka hendaknya dia kerjakan. Wa fi lafdhin li Muslimin, dan dalam lafaz riwayat Imam Muslim, Ra'aitu Abu Hurairah yatawadda, kata Nu'aim Al-Mujmir, aku pernah melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berwudu. Fa ghassala wajhahu wa yadayhi. Abu Hurairah berwudu dengan membasuh wajah dan kedua tangannya, hatta kada yablughul mankibain, sampai mereka Abu Hurairah membasuh wajah kemudian membasuh kedua tangannya sampai yablughul mankibain. Apa mangkib? Sampai ke bahu. Apa ini namanya? Mangkib, ya, bahu. Sampai hampir ke bahunya. Thumma ghassala rijlaihi, kemudian Abu Hurairah membasuh, mencuci kedua kakinya, hatta rafa'a ila saqaini, mencuci kakinya, ya, membasuh kakinya sampai benar-benar hampir sampai, atau sampai saqaini, sampai ke paha-pahanya. Jadi bukan hanya di batas apa namanya, dua mata kaki, tapi sampai ke saqain, yakni kedua betisnya. Thumma qala, kemudian Abu Hurairah mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu, ay min atharil wudu. Sesungguhnya umatku, mereka akan dipanggil kelak pada hari kiamat dalam keadaan wajah mereka bercahaya, kaki mereka bercahaya, karena sebab apa? Wudu, bekas wudu mereka. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Maka siapa yang mampu
untuk melakukan hal itu, memanjangkan cahaya-cahayanya itu, maka hendaknya dia mengerjakan. Wa fi lafdzi li Muslimin, dalam lafaz Imam Muslim yang lainnya, sami'tu khalili. Sami'tu khalili. Kata Abi Hurairah dalam riwayat Imam Muslim, aku pernah mendengar kekasihku, yaitu sallallahu alaihi wasallam yaqul, tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughu al-wudu. Hiasan, perhiasan, cahaya seorang mukmin itu akan sesuai dengan wudu dia. Seberapa dia berwudu. Hadis ini adalah tentang bagaimana sifat wudu Nabi SAW, kemudian keutamaannya. Di mana Abu Hurairah mencontohkan dalam wudunya dengan perbuatannya yang diceritakan oleh Nu'aim al-Mujmir rahimahullahu ta'ala. Kita akan mengambil beberapa masalah dan faidah dari hadis ini. Yang pertama, dari mufradat yang disebutkan oleh penulis atau pensyarah rahimahullah, qauluhu yud'aun, bahwa umat Nabi akan dipanggil. Yud'aun ay yunadawna nida'a tashrifin. Mereka kelak akan dipanggil dengan panggilan yang mulia. Umat Nabi akan dipanggil dengan panggilan seruan yang mulia, seruan yang baik, yang membahagiakan. Qauluhu ghurran jam'u aghar, wal ghurratu lam'atun bayda fi jabhatil faras. Ghurrah ini jamak dari aghar. Wal ghurrah adalah lam'atu bayda fi jabhatil faras. Kalau ada kuda, biasanya di ubun-ubun atau di apa? Ubun-ubunnya itu warnanya apa? Biasanya jambulnya warna putih. Ya. Fa utliqat ala nuri wujuhihim, maka disebutkan itu nanti wajah orang-orang yang beriman yang berwudu bercahaya putih. Bagikan putihnya jambul atau ubun-ubunnya jambulnya kuda. Qauluhu muhajjalin. Yang dimaksud dengan muhajjalin at-tahjilu bayadun yakunu fi qawaimil faras. Tahjil ini adalah cahaya warna putih yang ada di kaki-kaki kuda. Biasanya kuda-kuda yang ada kakinya. Kuda ada kaki. Kuda biasanya kakinya ada yang berwarna putih. Ya. Nah, itu disebutkan tahjil adalah bayadun yakunu fi qawaimil faras. Warna putih yang ada di kaki-kaki kuda. Wal muradu bihi huna. Dan yang dimaksud oleh Nabi SAW di sini adalah an-nurul kainu fi a'dha'il wudu' yaumal qiyamah, yaitu cahaya sinar ya pada anggota wudu kelak pada hari kiamat. Pada anggota wudu kelak pada hari kiamat. Wajah, tangan, apalagi kaki ya akan berwarna apa? Berwarna putih, bercahaya. Akan bercahaya. Kemudian pada hadis ini ada beberapa masail penting. Yang pertama, al-ula, kata Syekh, fadlu isbaghil wudu, keutamaan untuk menyempurnakan wudu. Nah, dari sini agar tidak asal-asalan dalam wudu, ya, agar tidak asal-asalan dalam wudunya. Maka keutamaan mereka yang menyempurnakan wudunya, mereka akan mendapatkan cahaya kelak pada hari kiamat. Al-thaniyah, fadlu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sairil umam. Keutamaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan umat-umat yang lainnya. Ya, dibanding dengan umat-umat yang lainnya, di mana umat Nabi punya ciri khas. Apa ciri khasnya? Adalah bercahaya wajah mereka, bercahaya anggota wudu mereka. Makanya dalam hadis yang lain tentang telaga Nabi SAW, Nabi sudah bisa mengenali bahwa itu umat Nabi. Ummati, ummati, kata Nabi, itu umatku ya Allah, itu umatku. Fayuhalu baini wa bainahum. Tapi kemudian Allah kasih pembatas, tidak bisa lagi umat Nabi itu sebagian dari umat Nabi yang sampai kepada telaga Haud. Nabi katakan ummati, ummati, ashabi, ashabi. Mereka itu umatku, mereka itu pengikutku. Dari mana Nabi tahu? Kata para ulama, ghurran muhajjalin, dari cahaya yang ada daripada anggota wudu mereka. Ini keutamaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-thalithah, yang ketiga, zahirul hadis
istihbabu mujawazatil mafruḍ fil wudu. Zahir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah anjuran, disunnahkan untuk melebihkan ya ketika membasuh dari batasan anggota wudu yang wajib. Contoh, kalau tangan batasannya apa? Siku. Kaki batasannya tumit apa mata kaki? Mata kaki. Maka zahir hadis ini dianjurkan untuk dilebihkan membasuhnya, mencucinya, dilebihkan. Ya, zahir hadis. Wa yara ba'dul ulama annahu la yustahab. Tapi sebagian ulama berpendapat tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Wala yadullu alaihi hadis, karena zahir hadisnya ya menurut sebagian ulama tadi tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Tapi itu perbuatan siapa? Perbuatan Abu Hurairah tadi, perbuatan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka pada hadis ini ada beberapa juga tambahan masail. Yang pertama, sebagian ulama mengatakan bahwa ghurrun muhajjalin itu kekhususan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat di dalam hadis yang masyhur. Hadis yang masyhur ya tentang keutamaan wudu. Hadza wudu'i wa wudu'il anbiya qabli. Cara wudu yang dicontohkan Nabi, kata Nabi, itulah wuduku dan wudunya para nabi-nabi sebelumku. Berarti ghurrun muhajjalin tadi bukan khususan bagi siapa? Umat Nabi. Kalau begitu Nabi katakan adalah seperti wudu-wudu para nabi sebelumku. Tapi kata para ulama, hadis ini hadis dhaif. Hadis tentang hadza wudu'i wa wudu'u al-anbiya man qabli. Itu hadisnya dhaif. Kemudian kata mereka, kalau hadis itu sahih, maka itu pengkhususan untuk para nabi sebelumnya, tapi umatnya tidak. Karena ghurrun muhajjalin hanya untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya hadis tadi sahih bahwa wudu ini dan wudunya para nabi-nabi sebelumnya, maka khusus para nabi, bukan untuk umat-umatnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al? Siapa yang mampu untuk memanjangkan cahayanya, maka dia kerjakan. Kata para ulama, hadis ini adalah ucapan Abi Hurairah, bukan ucapan Nabi SAW. Terbukti tadi disebutkan pada lafaz Imam Muslim, Abu Hurairah mengatakan, "Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Ini ucapan Abu Hurairah, tambahan dari Abu Hurairah, bukan dari ucapan Nabi SAW. Maka hadis yang sahih adalah cukup sampai pada apa? Min atharil wudu. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min athari al-wudu. Dah, di situ. Adapun ucapan faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al, ini ucapan Abu Hurairah. Maka dalam ilmu hadis ini disebut mudraj. Ucapan rawi baik itu sahabat atau tabi'in, yang dimasukkan di dalam hadis. Maka ini mudraj. Sehingga sebagian ulama tadi mengatakan bahwa tidak disunahkan melebihkan apa? Basuhan melebih dari batasan wajib, tidak disunahkan. Ya. Adapun sebagian ulama yang mengatakan itu boleh dan mustahab, karena tadi mengikuti perbuatan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, yang dimaksud dengan memanjangkan bagi mereka yang mengatakan tidak disunahkan adalah siapa yang ingin memanjangkan cahayanya, maksudnya siapa yang ingin mendapatkan cahaya, hendaknya dia menyempurnakan wudu. Bukan berarti dia membasuh, nanti ada sampai udah mandi aja dah kalau gitu. Enggak. Ya, tetap wudunya. Ya. Sehingga tadi kata para ulama tidak disunahkan, akan tetapi yang dimaksud dengan memanjangkan cahayanya adalah apa? Menyempurnakan cahayanya dan mendapatkan cahaya dengan menyempurnakan wudu. Kemudian dalam hadis ini juga kalimat sami'tu khalili, Abu Hurairah mengatakan tadi sami'tu khalili. Yang dimaksud khalili adalah Rasulullah SAW, dan ini juga disebutkan Abu Hurairah dalam hadis yang lainnya, awsani khalili bithalathin. Kekasihku, yakni Rasulullah SAW, mewasiatkan kepadaku 3 hal. Apa itu? Apa 3 hal?
Ada ingat? 3 hal yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lupa, nanti dicari lagi. Yang pertama, an utir qabla an anam. Yang pertama apa? Salat witir sebelum tidur. Yang kedua, salat duha. 3, puasa. Taib. 3 hari dalam sebulan. Syahid dalam hadis ini, Abu Hurairah mengatakan, dalam hadis ini, sami'tu khalili. Dan dalam hadis yang tadi, awsani khalili. Berwasiat kepadaku kekasihku. Khalil itu lebih dalam daripada Habib. Jadi kalau orang biasa memanggil Habibi. Ya, Habibi. Ini pakai kata Khalili. Jadi lebih dalam lagi. Kekasih yang spesial, istimewa, ya, sehingga Nabi SAW kekasih Allah. Begitu juga Nabi siapa? Ahsantum, Nabi Ibrahim Al-Khalil. Semua para Nabi kasih Allah. Tapi ketika sebut Al-Khalil, masyhurnya adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam hadits lain, "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Kata Nabi, kalau seandainya aku boleh mengambil seorang menjadi kekasih khalilku, pasti aku akan jadikan Abu Bakar menjadi khalil kekasihku. Tapi subhanallah, Abu Bakar tetap dalam apa? Orang terdekat Nabi dan yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, al-haditsu al-hadi asyar, hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11. Babu dukhulil khala wal istitabah. Kita selesai tentang pembahasan wudu. Kita masuk pada bab selanjutnya, babu dukhulil khala wal istitabah. yakni bab tentang hukum seputar masuk ke khala. Apa khala itu? Kalau kita bilang apa? Khala. Taunya kolak. Khala itu tempat buang hajat, ya. Ya, kita bilang toilet, WC, kamar mandi, khala. Nah, wal istitabah, dan bersuci atau qada hajat, ya, orang yang bersuci. Nah. Al hadithul hadi asyar, hadis yang ke-11. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al khala. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi apabila beliau masuk ke khala, qala, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nabi SAW apabila hendak masuk ke khala, doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku apa? Berlindung kepadamu dari khubuthi wal khaba'ith. Dari siapa khubuth wal khaba'ith? Hah? Jin-jin. Siapa? Laki-laki dan perempuan. Sebagaimana manusia, ada laki-laki dan ada perempuan. Jin juga sama, laki-laki dan perempuan. Syekh mengatakan di sini, al-khubuth bi dhammil kha wal ba, jam'u khabith. Khubuth, ya, dengan dhamma kha hu wal ba bu, khubuth adalah jamak dari khabith. Khabithu artinya jelek, buruk, hina, rendah, ya. Khabith. Wal khaba'ith jam'u khabithah. Adapun khaba'ith adalah jamak dari khabithah. Ista'adha min dhukrani syayatin wa inathihim. Nabi berlindung dari syaitan dan jin, ya, laki-laki maupun perempuan. Laki-laki maupun perempuan. Maka khubuth adalah syaitan, jin, laki-laki, dan khaba'ith adalah syaitan, perempuan, inath. Syekh mengatakan al-khala, idza dakhala al-khala, apabila Nabi masuk ke khala. Apa yang dimaksud dengan khala? Al-khala ay al-makanul khali, tempat yang apa? Khali, sunyi, kosong. Ya, tempat yang sepi, tempat yang khali, kosong. Wal muradu, dan yang dimaksud dengan al-khala di sini al-makanul maqsudu li qada'il hajah,
Ya ini tempat yang seorang itu bertujuan untuk membuang hajat. Tempat yang digunakan untuk buang hajat, maka disebut khala. Ya, kita bilang ada hammam hari ini, apa lagi? Hah? Iya. Qala. Qala yaqulu berkata. Hah? Oh, berarti ada ini sama Arab berarti. Masya Allah. Bahasa Jawa. Ana dengerin tadi kolak. Mas Johan. Jadi al-makanul khali, ya tempat yang sepi. Makanya nggak boleh rame-rame. Orang di hammam, di khala, dia bernyanyi. Nah benar namanya. Itu tempat orang untuk buang hajat. Taib. Pada hadis ini Syekh mengatakan al-ula, faedahnya adalah istihbabud du'a bihada ad-du'a. Anjuran untuk membaca doa dengan doa ini. Kapan itu? Inda iradati dukhulil khala. Ketika seorang hendak masuk ke kamar mandi atau masuk ke WC atau tempat buang hajat. Kata para ulama, di sini Anas bin Malik mengatakan kana idza dakhala fi'il apa? Fi'il madhi. Dakhala fi'il madhi. Berarti yang artinya adalah telah berlalu. Kalau orang mengartikan secara dhahirnya, apabila Nabi sudah masuk baru Nabi membaca. Nah, kata para ulama sama dengan ayat dalam Al-Qur'an Allah katakan, fa idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Kalau engkau berdiri untuk salat, maka basuhlah apa? Wajahmu. Apakah kita mau wudu berdiri salat dulu baru basuh? Lah, tapi maksudnya adalah idza qumtum, apabila kau hendak salat, mendirikan salat, maka apa? Berwudu. Sama dengan ini. Apabila engkau hendak masuk ke kamar mandi, ke tempat buang hajat, ke WC, tayyib, maka bacalah doa ini. Ats-tsaniyah, wujub ijtinabin najasah wat taharruz anha. Faedah yang kedua adalah wajib untuk menjaga diri dari najis. Menjaga diri, baik itu pakaian atau menjaga diri adalah badan kita dari hal-hal yang najis. Dan ini kata para ulama adalah min babil adab. Adab ketika seorang buang hajat, selain dia berdoa, dia juga menjaga pakaiannya dan menjaga dirinya untuk tidak terkena najis, ya. Baik itu ketika dia buang hajatnya adalah di dalam khala tadi tempat, atau ketika dia di sohro, di tanah lapang, atau ketika dia mungkin di mana? Di hutan. Tetap dia harus menjaga diri dari hal-hal yang najis. Kemudian sebagian ulama menganjurkan apabila hendak masuk adalah menambah basmalah. Dalam riwayat yang lain disebutkan idza dakhaltumul khala faqulu bismillah a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi sebelum masuk, boleh dan dianjurkan untuk menambah bismillah. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Karena terdapat dalam riwayat yang lain. Apa faedahnya ketika seorang berdoa sebelum dia masuk? Faedahnya besar. Dia akan dijaga oleh Allah dari setan. Karena setan itu tempatnya di tempat yang najis. Ya, makanya dukun, tukang sihir, mereka itu kalau mau menjadi dukun yang sakti, maka dia akan buang mushaf di tempat kotor. Yang paling utama adalah di WC. Mereka akan buang di WC, bahkan mereka akan siram dengan kotoran najis. Ini yang dilakukan. Sehingga mereka semakin mendapatkan bantuan dari syaitan dan jin. Maka dianjurkan ketika masuk adalah kita membaca doa tersebut. Ya, ini terjaga dari syaitan dan jin. Yang kedua adalah terjaga dari pandangan mereka. Terjaga dari pandangan mereka. Dalam keadaan kita tidak berpakaian apa-apa. Terjaga dari pandangan mereka. Ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW.
satru ma baina a'yunil jin wa awrati bani Adam idza dakhala ahaduhum al-khala' an yaqula bismillah. Penghalang, satr, ya, penutup antara mata-mata jin dan auratnya anak Adam adalah apabila dia masuk ke tempat-tempat tadi, ke hammam, kamar mandi, WC, toilet, dia membaca bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Terjaga. Mereka memandang, mereka memandang. Kalau seorang lalai dia membaca. Ya. Kemudian juga termasuk adab ketika masuk adalah dengan menggunakan apa? Kaki kiri. Ketika keluar kaki kanan. Keluar kaki kanan. Ini berbeda kebalik dengan kita masuk ke masjid. Nah, masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Taib. Kemudian juga dari faedah membaca doa tersebut adalah tatbiq sunnah wa ihya'i sunnah. Mengamalkan sunnah Nabi dan menghidupkannya. Di saat orang-orang menganggap perkara remeh, perkara ringan. Tapi ini adalah perkara ibadah. Menghidupkan sunnah dan mempraktikkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya al-haditsu ats-tsani 'asyar. Hadis yang ke-12. An Nabi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abi Ayyub Al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul gha'ita fala tastaqbilul qiblah bighaitin wala bibaulin. Walakin syarriqu aw gharribu." Kata Nabi, apabila engkau mendatangi al-gha'id. Mendatangi al-gha'id. Gha'id di sini bisa diartikan adalah ketika engkau hendak buang hajat. Kau masuk ke tempat buang hajat atau engkau hendak buang hajat. Fala tastaqbilul qiblah. Jangan engkau menghadap ke kiblat. Wala tastaqbilul qiblah bighaitin wala baulin. Jangan engkau menghadap kiblat dalam keadaan buang air besar atau dalam keadaan buang air kecil. Wala tastadbiruha. Jangan pula engkau membelakangi apa? Kiblat. Walakin syarriku aw gharribu. Tapi apa? Syarriku aw gharribu. Hadap ke kiri, hadap ke timur atau hadap ke barat. Jangan dipraktekkan di sini. Hadap ke timur ke barat nggak cocok ya. Maksudnya ini hadis Nabi, posisi Nabi berada di Madinah. Syarriku aw gharribu. Karena pada saat syarriku aw gharribu, hadapkan ke timur atau ke barat, itu tidak menghadap kiblat. Jadi kayak kita hadap ke mana? Selatan sama utara. Taib, ini hadis yang pertama. Qala Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, faqadimna Syam. Sampailah kami di negeri Syam. Ketika kami sampai negeri Syam, fawajadna marahidha qad buniyat nahwal Ka'bah. Ketika kami sampai di negeri Syam, kami dapati marahid. Marahid itu jamak dari mirhad. Mirhad sama dengan khala. Yang artinya adalah kamar mandi, WC dan toilet tadi. Qala fawajadna marahidha. Kami dapati ya, kamar mandi dan toilet itu qad buniyat nahwal Ka'bah. Dibangun menghadap ke Ka'bah. Ini di Syam. Bukan di Madinah, tapi di Syam. Fananharifu anha. Maka kami rubah itu. Kami rubah, palingkan untuk tidak menghadap Ka'bah. Wa nastaghfirullah azza wa jalla. Dan kami mohon ampun kepada Allah azza wa jalla. Kemudian al-ghaitu yang dimaksud dengan idza ataitumul ghait. Apa yang dimaksud ghait? Ai al-mawdi' al-mutmain minal ard kanu yantabunahu lil hajah. Sebuah tempat ya yang digunakan untuk buang hajat. Seorang datang ke sana, tanah, untuk buang hajat. Fakannau bihi an-nafsil hadath karahiyatan li dzikrihi bi khas ismihi. Ini tidak disebutkan secara langsung namanya, cukup disebut dengan tempat untuk buang hajat.
Wal marahid jam'u mirhat wa huwal mughtasal. Mirhat itu adalah kamar mandi, tempat untuk mandi, mughtasal. Wa huwa aidan kinayah an mawdhi'it takhalli. Ini juga sebagai istilah lain dari arti al-khala, WC, toilet, kamar mandi dan sebagainya tadi. Jadi memiliki banyak istilah. Kalau tadi di Indonesia punya banyak istilah, sama. Mereka juga punya banyak istilah di dalam bahasa Arab. Tapi intinya adalah tempat buang hajat atau tempat mandi. Kemudian pada hadis setelahnya, al-hadits tsalits asyar, hadis yang ke-13. Ini ada keterkaitan dengan hadis sebelumnya. An Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Hadis dari Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Qal, ia berkata, raqitu yawman ala baiti Hafsah. Kata Abdullah bin Umar, suatu hari aku naik ke atas rumahnya Hafsah. Siapa Hafsah? Saudarinya, istri Rasulullah SAW, saudarinya Abdullah bin Umar. Suatu hari aku naik ke atas rumahnya Hafsah. Fara'aitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil Syam. Aku naik ke atas rumah Hafsah dan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buang hajat menghadap Syam, mustadbiril Ka'bah, dan membelakangi Ka'bah. Ya. Berarti Nabi menghadap Syam, membelakangi Ka'bah. Jadi kalau kita di sini posisinya hadap ke mana? Hadap ke timur, membelakangi Ka'bah. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, mustaqbilan Baitul Maqdis. Dalam riwayat lain, Nabi menghadap Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di mana? Di Syam, sama dengan tadi disebutkan di Syam tadi. Maka zahirnya Nabi larang tadi. Dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari Nabi larang. Tapi dalam hadis Abdullah bin Umar Nabi lakukan hal itu. Baik. Ada beberapa masalah sini. Yang pertama, al-ula yujma' baina hadainil mutakhalifaini. Kita akan gabungkan antara dua hadis. Hadis Abi Ayyub Al-Ansari dengan hadis Abdullah bin Umar bin Khattab. Yang mana zahirnya adalah bertentangan. Bihamli hadis Abi Ayyub Al-Ansari, kita bawa hadis Abu Ayyub Al-Ansari itu tahrim istiqbalil qiblah. Larangan menghadap kiblat, wastidbariha, dan membelakangi kiblat, hala qada'il hajah, pada saat buang hajat. Pada saat buang hajat. Wa yuhmal hadis Ibnu Umar, maksudnya ini buang hajat di mana? Buang hajat di ghair bunyan, di luar bangunan. Posisinya berarti di mana? Tanah lapang dan sebagainya. Orang sekarang di mana? Pantai ya. Pantai, tanah kosong. Tayyib. Ini zahir untuk hadis Abi Ayyub Al-Ansari. Wa yuhmalu hadis Ibnu Umar 'alal jawaz idza kana fi bunyan wa nahwi. Adapun hadis Ibnu Umar yang menceritakan Nabi tadi menghadap ke Syam dan membelakangi Ka'bah atau kiblat, posisinya Nabi berada dalam ruangan. Berarti kalau itu dalam ruangan, maka boleh menghadap, juga boleh membelakangi kiblat atau Ka'bah. Ini dijamak oleh Syekh menurut pendapat rajih yang diikuti oleh Syekh. Tapi dalam hal ini memang ulama berselisih pendapat. Sebagian mengatakan meskipun itu posisi ada di dalam ruangan kamar mandi seperti ini, tetap hukumnya terlarang. Sebagaimana hadis Abi Ayyub Al-Ansari. Tapi pendapat yang kita lihat lebih pada menjamak antara dua hadis tersebut, menggabungkan dua hadis tersebut, bahwa larangan pada hadis Abi Ayyub kalau itu di tanah lapang, tidak ada penghalang, tidak ada bangunan. Tapi ketika di dalam bangunan, seperti kamar mandi yang ada, maka itu hukumnya boleh. Tapi meskipun demikian, lebih bagus diusahakan diusahakan untuk tidak. Tapi kalau sudah kebuat, tukangnya nggak paham, maka tidak mengapa. Tapi kalau mau dirubah, kehati-hatian tidak masalah. Tapi Nabi contohkan, menunjukkan menunjukkan boleh.
Nabi contohkan. Naam. Ats-tsaniyah. Faedah yang kedua, al-amru bit-tasyriq aw at-taghrib hala qada'il hajah idza kana dzalika ila ghairi al-qiblah. Perintah Nabi, syarriku aw gharribu, naam, hadaplah ke timur atau ke barat, itu pada saat seorang qadha' hajah, buang hajatnya tidak menghadap kiblat. Tapi kalau posisi kita jangan. Karena di negeri kita, kalau di tempat umum tadi, tempat apa? Tanah lapang atau di luar bangunan, maka jangan ke timur atau ke barat, karena posisinya beda dengan posisi di Madinah. Baik. Kemudian ada tambahan beberapa masalah pada hadis ini. Ini menunjukkan, kata para ulama, dalla al-hadith ala anna Ibnu Umar ala shiddati hirsihi ala tatabbu'i ahwali Nabi sallallahu liyattabi'aha. Ibnu Umar adalah sahabat yang dikenal paling semangat di dalam mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai hina iltafata fara'a Nabi sallallahu, sampai ketika ia naik ke atas rumahnya Hafsah dan melihat Nabi, melihat Nabi posisi apa? Tadi menghadap ke Syam dan membelakangi kiblat. Itu pun apa? Naqala hadza min fi'lih. Ibnu Umar tetap itu disampaikan kepada kita. Tetap disampaikan apa? Kepada kita. Menunjukkan apa kata ulama? Ibnu Umar min asyaddis sahabah tatabbu'an li af'alil Mustafa sallallahu alaihi wasallam waqtida'an biha. Karena Ibnu Umar, selalu orang yang paling semangat untuk mengikuti kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam masalah itu pun, yang dilihat disampaikan kepada kita. Agar apa? Itu juga dilakukan. Tidak menjadi perbuatan yang terlarang. Kalau seandainya Ibnu Umar tidak menyampaikan, maka apa? Maka tentu tidak dibolehkan. Tapi karena Ibnu Umar menyampaikan bahwa Nabi pernah melakukan hal itu, maka larangan pada hadis Abu Ayyub Al-Ansari, tidak menjadi haram. Kalau posisinya di dalam binyan, di dalam sebuah bangunan atau sebuah gedung atau tempat. Kemudian hadis selanjutnya, al-hadits ar-rabi' ashar. Hadis yang ke-14. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis dari Anas bin Malik, annahu qala. Anas bin Malik berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam khala, ke kamar mandi, ke tempat buang hajat. Fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma. Maka aku dan bersama anak kecil yang dia seumuran denganku, aku bawa idawatan min ma, sebuah bejana tempat yang terbuat dari kulit, ya. Kalau dulu tempat air dari kulit. Ini disebut idawah min ma. Wa anazatan, dan aku pun membawa tombak pendek. Fayastanji bil ma, kemudian Nabi beristinja, bersuci dengan air. Jadi ketika Nabi masuk ke dalam khala, maka Anas bin Malik datang di belakang Nabi dengan anak kecil yang seumuran dengan Anas, sambil membawa apa? Tempat air, yang terbuat dari kulit, kemudian sambil membawa tombak. Kemudian Nabi SAW bersuci, beristinja dengan air. Al-anazah, apa yang dimaksud dengan al-anazah? Wa anazatan ay al-harbatu saghirah, yakni tombak pendek. Biasanya kayu, tombak, di depannya itu ada apa? Besi, ada besinya, sehingga dia tajam. Wal idawah, yang dimaksud dengan idawah adalah inaun saghirun min jildin. Ini sebuah wadah tempat air kecil yang terbuat dari jild, dari kulit. Qauluhu wal ghulamu huwal mumayyiz alladhi lam yablugh. Yang dimaksud dengan gulam
anak kecil adalah anak kecil yang belum sampai pada balik, belum sampai balik. Anak mendekati balik, ya, tapi belum sampai pada balik. Pernah tanya kepada Syekh, gulam itu berapa umur perkiraan Syekh? Ya, ini hampir-hampir 15 lah kata beliau. Hampir-hampir 15 atau sekitar itu kata beliau. Tapi dia belum balik, disebut gulam itu. Azan dulu. وبعث مقامه عند الذي Nah, kita lanjutkan dulu satu hadis ini. Taib. Qauluhu wal ghulam, anak kecil tadi adalah anak yang mendekati bulugh, alladzi lam yablugh, tapi dia belum balik. Naam. Qauluhu nahwi ay muqaribun li fis sin. Anas mengatakan ana wa ghulamun nahwi, aku dan bersama siapa? Anak kecil yang seumuran denganku. Ay muqaribun li fis sin, yang mendekati aku dalam umurnya. Qauluhu idawatan ay al-ina'us saghir minal jild, yakni wadah kecil yang terbuat dari apa? Dari kulit, jildun. Al-anazah ay hiyal 'asa fi tarfiha hadidatun. Tongkat, taib, yang di ujungnya itu ada besinya. Ini disebut anazah. Taib. Dahulu Nabi SAW kalau sholat di sahra, sholat di padang pasir, bukan di masjid, maka Nabi tancapkan harbah awil anazah. Nabi tancapkan anazah sebagai apa? Sebagai sutrahnya. Sebagai sutrahnya. Kemudian ada yang menceritakan, membawakan hadis tentang Nabi sholat menghadap anazah. Maka ada seorang dari kabilah Al-Anazi. Al-Anazi ini kabilah besar di Saudi, kemudian di Emirat, di beberapa negara Arab. Al-Anazi. Dia mengatakan, "Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli." Nabi SAW beliau salat nahwa al-anazah. Nabi menghadap salat menuju anazah. Dia bangga dengan itu, seakan-akan menuju apa? Menghadap kabilah kami. Jadi seakan-akan kemuliaan untuk kabilahnya. Tidak benar. Yang dimaksud anazah di situ adalah apa tadi? Harbah. Ini tombak atau tongkat yang di ujungnya ada besinya. Ini yang Nabi jadikan sutrah kalau Nabi sholat di luar masjid. Ini menunjukkan betapa hirs semangatnya Nabi SAW dalam meletakkan sutrah sebelum beliau sholat. Sehingga orang yang sholat ada sutrah depannya dia tenang dia. Tapi kalau sholat nggak ada sutrahnya, orang lalu lalang, kita tidak tenang kita. Ya. Kemudian fihi masail. Dalam hadis ini ada 3 faedah yang dibawakan oleh Syekh. Jawazul iqtisar fil istinja 'alal ma'. Bolehnya seorang itu mencukupkan istinja itu dengan air saja, tanpa menggabungkan antara air dan batu. Nabi tadi apa? Beristinja cukup dengan air. Ats-tsaniyah, al-isti'dad bit-tuhuri 'inda qada'il hajah. Isti'dad bit-tuhur 'inda qada'il hajah. Anjuran agar kita bersiap, mempersiapkan sesuatu ketika hendak qada'il hajah. Mempersiapkan apa? Air. Kalau nggak ada air, mempersiapkan batu. Atau nggak ada batu, ada daun kering, ada tisu. Apa yang bisa membuat kita bersih? Tapi jangan makanan. Jangan makanan. Jangan pula kotoran hewan meskipun sudah kering. Kemudian ats-tsalitsah, beda kalau airnya mati. Nah, air mati nggak ada tisu, ada air. Sudah, tawakal. Keluar baru sudah. Kayaknya dicek dulu sebelum masuk. Ya, cek dulu. Ats-tsalitsah, at-tahaffudzu minan nadhar ila aurati. Menjaga diri untuk melihat aurat. Siapa itu? Tadi Anas bin Malik dan siapa? Ghulam. Tadi posisinya di luar. Nah, posisi di luar. Taib kita yang apa? Qadha'ul hajat. Kita yang sedang baul, buang air kecil. Boleh tidak melihat aurat? Boleh.
Tidak ada larangan. Nah, dalam hadis ini ada sedikit tambahan. Ulama menyebutkan bahwa dalam istinja ada yang pertama, istinja dengan air, maka mencukupkan dengan air saja. Baik. Yang kedua, istinja dengan istijmar, menggunakan bebatuan. Baik. Batu saja boleh. Yang ketiga, istinja dengan apa? Air dan batu. Dengan air dan batu. Ini juga dibolehkan. Ya. Jadi disebutkan oleh para ulama tentang masalah istinja menggabungkan antara air dan batu. Dibolehkan. Tapi kalau dia mencukupkan salah satu, maka cukup. Dan itu dianggap sah istinjanya dan juga terhitung suci dan bersih. Taib. Kita cukupkan hadis ini dan insyaallah kita lanjut pada risalah yang kedua. Ada di WA, Mas. Sudah. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahi ma ba'd. Kita lanjutkan pada poin yang keberapa? Mas Zaki, keempat. Pertemuan tentang al-usul al-muhimmah fi manhaji ahli sunnati wal jamaah. Pokok-pokok penting dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dan ini pada poin yang keempat. Al-aslur rabi', pokok dan prinsip yang keempat, at-tamassuku bil kitabi was sunnah wa bi fahmi salafi salih. Pokok dan prinsip ahli sunnah wal jamaah di dalam beragama adalah berpegang teguh dengan Alkitab, yakni Al-Quran, dan Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Ini prinsip yang penting yang harus terus diulang-ulang agar kita bisa istiqamah bahwa rujukan dan landasan kita dalam beragama adalah Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salafus salih. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah fil istidlal, dan termasuk dari pokok prinsip ahli sunnah wal jamaah di dalam beristidlal, berdalil, dalam beragama, dalam bermanhaj, ittiba'u ma jaa'a fi kitabillah, mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran atau sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mengikuti apa yang ada pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batinan wa zahira, baik itu secara batin maupun secara zahir. Maka ittiba mengikuti Al-Quran dan Sunnah bukan zahirnya saja, tapi batinnya juga mengikuti. Ya, bukan zahirnya saja, tapi batinnya juga sama-sama mengikuti. Ya, karena banyak orang yang zahirnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah, batinnya tidak. Nah, buktinya dia banyak menghafal Al-Quran, dia banyak menghafal hadis, tapi praktek akidahnya, praktek manhajnya, praktek ibadah dan amaliyahnya jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Paham maksudnya? Maka ini zahir dan batin. Zahir dan batin sesuai Al-Quran dan Sunnah. Wattiba'u ma kana alaihi sahabah minal muhajirin wal ansari umuman. Dan mengikuti apa yang dibawa oleh para sahabat dari kalangan muhajirin, kalangan al-ansar secara umum. Apa yang dibawa oleh para sahabat diikuti. Wattiba'ul khulafa'ir rasyidin khususan, dan mengikuti apa yang dibawa oleh para khulafa' rasyidin, Abu Bakrin, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, secara khusus. Jadi secara umum para sahabat yang mereka bawa kita ikuti, kita teladani, kita jadikan itu sebagai panutan. Dan secara khusus lagi apa yang datang dari Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, maka itu lebih lagi menjadi tuntunan kita. Haitsu awsan Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat hal itu di dalam sabdanya, alaikum bisunnati
sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Wasiat khusus, terkhusus adalah para khulafa'ir rasyidin. Kemudian secara umum adalah para sahabat seluruhnya. Nah, ini adalah manhaj kita dalam beragama. Sehingga tidak mencukupkan dengan memahami Al-Quran dengan akal kita, dengan nafsu kita. Tapi lihat bagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Apa yang ditafsirkan oleh para sahabat? Apa yang ditafsirkan oleh para salafus saleh, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in? Ya. ولا يقدمون على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام أحد من الناس. Dan Ahlus Sunnah di dalam beristidlal, dalam berdalil, dalam berhujjah, dalam beragama, tidak mendahulukan ucapan manusia siapapun dia melebihi ucapan Allah dan ucapan Rasulnya. Maka firman Allah, sabda Nabi SAW ini barisan terdepan. Tidak bisa didahului lagi oleh siapapun. Ucapan siapapun itu. Ya. Ini manhaj. Maka manhaj ini, yang menjadi keistimewaan dibanding dengan manhaj-manhaj yang ada, metode beragama dari firqah-firqah yang menyimpang dan sesat. Nah, Khawarij, mereka orang yang kuat dalam berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi mereka tersesat dari jalan Quran dan Sunnah karena mereka menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu mereka. Menjadi orang-orang yang mudah mengkafirkan pelaku dosa besar. Menjadi orang yang mudah mengkafirkan para pemimpin dan penguasa dan pemerintah. Mereka bawa ayat. Mereka bawa ayat. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, kata mereka. Ayat benar, tapi tafsiran mereka akhirnya dikafirkan para penguasa. Padahal tafsirannya para sahabat berbeda dengan tafsiran mereka. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan yang lainnya. Mana yang harus didahulukan? Mereka para sahabat. Ya, Mu'tazilah. Mereka berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi ketika Al-Quran dan Sunnah bertentangan dengan akal mereka, maka mereka mendahulukan akal. Taqdimul akal ala naql, mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau tanya, kami pegang Al-Quran dan Sunnah. Tapi ketika sudah Al-Quran dan Sunnah bertentangan dengan akal mereka, mereka dahulukan akal mereka. Tidak masuk di akal ini. Tidak masuk di akal. Ya, maka ingat, kesesatan kaum Mu'tazilah bukan karena mereka orang bodoh, bukan karena mereka orang jahil, bukan. Kesesatan Mu'tazilah karena mereka menuhankan akal, mendahulukan akal, dan mengedepankan hawa nafsu. Orang yang paling cerdas dan muridnya tabi'in, Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, Wasil bin Atha. Ini siapa? Tabi'ut tabi'in, muridnya tabi'in. Orang yang cerdas luar biasa. Tapi ketika dia mengandalkan akalnya, kemudian mengandalkan pikirannya, tidak mengikuti bimbingan ulamanya, akhirnya dia merasa sombong, cukup. Akhirnya dia buat majelis sendiri. Buat majelis sendiri, dinasihati tidak mau. Akhirnya apa? I'tazala anna Wasil bin Atha. Kata Hasan Basri, Wasil bin Atha sudah berpindah dari majelis kita. Dia buat majelis sendiri. Akhirnya tersesat. Banyak orang cerdas, banyak orang pintar. Tapi kalau tidak diberi taufik dan hidayah oleh Allah, tersesat. Maka kecerdasan, kepintaran, ya, itu tidak ada artinya kalau tanpa taufik dari Allah. Terutama orang Mu'tazilah, ini orang cerdas-cerdas. Mu'tazilah hari ini, Ahlul Kalam, sampai hari ini, orang-orang filsafat, orangnya cerdas-cerdas. Tapi karena tidak ada taufik dari Allah, tersesat. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, utu zaka'an, walam yu'tu zaka'an. Mereka diberi kecerdasan oleh Allah, Ahlul Kalam. Orang-orang filsafat. Tapi tidak diberi kebersihan hati, tidak beri taufik oleh Allah. Akhirnya tersesat mereka. Maka kembali bahwa di dalam beragama tidak mencukupkan Al-Quran dan Sunnah, tapi mengikuti apa yang dibawa oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, wa ma ikhtalafa fihi an-nasu radduhu ila al-kitab was sunnah. Apa yang diperselisihkan oleh manusia, maka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah.
Apa yang menjadi perselisihan di antara manusia, kembalinya adalah kepada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Udah. Ya, dalilnya ada dalam Al-Quran. Apa saja yang diperselisihkan, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Amalan biqaulihi ta'ala. Karena kita mengamalkan firman Allah Ta'ala. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Apabila terjadi perselisihan terhadap suatu permasalahan di antara kalian, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada hadis-hadisnya, kepada sunnah-sunnahnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau benar kalian beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Ya, maka ini manhaj kita, metode kita dalam beragama, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dan mengikuti pemahaman para salafus saleh, dari para sahabat, para tabi'in, para imam-imam kita, di dalam memahami agama. Tapi sekarang, apa yang terjadi fisaha di medan medsos, di medan dunia hari ini? Apa yang ramai? Orang seribu, apa hukumnya musik? Terjadi perselisihan bukan? Terjadi perselisihan. Maka kita cari jalannya. Di mana jalannya? Al-Quran. Jalannya di mana? Di sunnah Nabi. Sudah. Selesai. Tinggal nanti kalau sudah dapat dalilnya, dapat jawabannya, mau terima apa tidak. Nah, kita bisa lihat. Oh ini boleh, oh ini tidak boleh. Perselisihan manusia. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Farudduhu ila Allah, kembali kepada Al-Quran. Di Al-Quran Allah firmankan, wa minan nas man yashtari lahwal hadith. Antara manusia ada yang membeli lahwal hadith, halal yang melalaikan manusia. Apa yang melalaikan manusia? Ibnu Mas'ud, sahabat. Tadi kita bilang, ikuti pemahaman siapa? Sahabat. Para sahabat menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadith itu apa? Adalah al-ghina, nyanyian. Termasuk di situ adalah alat-alatnya. Ya, melalaikan manusia. Taib, sudah jelas ayatnya, tafsirannya sahabat. Oh, enggak, maksudnya yang lain itu. Taib, hadis Nabi. Farudduhu ila Allah war Rasul, kembalikan kepada Rasul. Rasul sudah ada hadisnya. Ayo kita cari hadisnya. Apa hadisnya? Dalam Sahih Bukhari. La yakunanna min ummati yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Kata Nabi, akan muncul di tengah umatku ini mereka yang menghalalkan perzinaan. Ada tidak? Ada dosen lagi, doktor. Halalkan perzinaan. Ya. Yang kedua, menghalalkan harir. Apa harir? Sutra bagi lelaki. Wal khamra, menghalalkan khamar. Ini minuman vitamin ini. Yang keempat, ma'azif. Alat-alat musik. Hadis Bukhari. Hadis Bukhari. Bukhari pada abad kedua Hijriah. Meninggal di awal abad 3 Hijriah. Bukhari rahimahullah riwayatkan hadis itu dari Nabi. Oh enggak, hadisnya ini diperselisihkan ulama. Ulama siapa? Ibnu Hazm Al-Zahiri. Oh, Ibnu Hazm Al-Zahiri, dari zamannya Bukhari sampai Ibnu Hazm Al-Zahiri, jaraknya ratusan tahun. Ibnu Hazm kurang lebih meninggal tahun 500 sekian pada abad ke-6 Hijriah. Berarti jaraknya kurang lebih 300-an tahun. Selama itu siapa yang mempermasalahkan? Ibnu Hazm Al-Zahiri, imam. Beliau mempermasalahkan, na'am, hadis itu sahih apa tidaknya. Tapi ulama sepakat hadis itu sahih. Ibnu Hazm. Ulama-ulama hadis tidak ada yang membicarakan. Ibnu Hazm membicarakan. Tapi sekarang kita lihat, kita kembali kepada imam madhab. Dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Semuanya sepakat tentang haramnya musik wal ghina. Siapa yang mau diikuti? Ini dalil sudah jelas. Ucapan ulama sudah jelas. Oh enggak, tapi Syekh Fulan. Di luar sudah jelas. Farudduhu ila Allahi war Rasul, disertai tafsiran para sahabat sampai Ibnu Mas'ud mengatakan al-ghina yumbitun nifaqa fil qalb. Nyanyian dan musik itu akan menumbuhkan nifak di dalam hati manusia.
Dan tidak bisa digabung antara lagu, nyanyian, alat musik dengan Al-Quran. Ini suara Ar-Rahman dan ini suara syaitan. Tidak bisa digabung. Paham maksudnya? Awas, awas. Paham ya? Harus paham ini. Paham? Iya, harus paham. Kembali kepada Allah, sudah selesai. Dalil jelas, kurang apa lagi? Kenapa? Kalau ini ulama membolehkan, siapa ulamanya? Sebutkan fulan. Thayyib, ulama mengatakan, man tatabba' rukhasal alim faqad tazandak. Siapa yang mengumpulkan ketergelinciran para ulama, paham? Dikumpulkan, diambil pendapat itu, maka dia dikhawatirkan akan jadi orang yang zindiq. Oh enggak, ini boleh, yang ini, oh ini boleh, yang ini boleh, dikumpulin jadi satu. Jadi diambil yang boleh-bolehnya saja. Akhirnya dikhawatirkan jadi zindiq seperti itu. Paham? Wahakadha. Maka semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para salafus saleh. Makanya kita minta keteguhan, minta hidayah, taufik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu alam. Ini yang bisa kita baca. InsyaAllah mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.